Ya, boleh tepuk tangan untuk mulai di segmen ini. Ya, Anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden 2019. Kita sampai di debat eksploratif. Dalam debat ini terdapat video yang merupakan aktualisasi dari pernyataan panelis dan sudah ada 2 video yang telah dipilih oleh masing-masing calon presiden di segmen awal tadi. Yang berbeda, kami tidak menampilkan batasan waktu bagi masing-masing calon presiden agar fokus dengan substansi dalam debat ini. Dan capres bisa langsung menanggapi jawaban, namun tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan lawan. Kami selaku moderator bertugas mengawal dan mengatur jalan debat dan menjaga keberimbangan. Ya, baiklah, kita simak bersama video yang dipilih oleh Capres 02 adalah video A. Baik, dari video tersebut panelis memberikan pertanyaan sebagai berikut. Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar lubang tambang belum direklamasi yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500.000 hektar terindikasi areal tambang tanpa izin. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Silakan Capres nomor 02 untuk menjawab dan silakan langsung ditanggapi. Baik, justru inilah persoalan yang kita terima dari tahun-tahun yang lalu, di mana seolah-olah negara itu telah dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ini bisa dianggap adalah kolusi kerjasama antara pejabat-pejabat pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta besar. Sehingga kalau perusahaan-perusahaan swasta itu meninggalkan persoalan-persoalan seperti tadi, lubang-lubang yang tidak ditutup, ya akhirnya dia lolos, dia tidak akan dikejar, tidak akan ditindak. Ya, kita hargai usaha kalau pemerintah sudah mengejar dan memang itu yang harus kita lakukan. Ini memang menjadi besar karena pemerintah manapun mewarisi persoalan yang sudah berjalan sekian puluh tahun. Jadi situasi yang dibutuhkan sekarang adalah suatu pemerintah yang tegas, yang berani untuk menindak. Tetapi kita juga tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu sudah nggak ada di Indonesia. Sudah tidak ada di Indonesia. Dia sudah di sini 30 tahun, dia sudah eksploitasi, dia berangkat. Ini yang jadi repot. Tapi kita mungkin bisa kejar melalui saluran-saluran pengadilan internasional, melalui PBB, melalui Interpol, mungkin masih banyak jalan. Karena sebagian dari mereka begitu, dia bekerja di sini, dia lakukan segala macam, habis itu begitu selesai dia tinggalkan. Ini kita alami dan saya sendiri mengetahui itu. Ya, itu tanggapan saya. Jadi saya prihatin dan saya akan, kalau seandainya saya yang mimpin, saya akan benar-benar fokus untuk mencari jalan keluar mengatasi ini. Langsung ditanggapi. Jadi sejak 2015 kita pemerintah telah bekerja sama dengan KPK, yaitu melalui gerakan penyelamatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, banyak sekali yang telah
kerjakan bersama-sama dengan KPK dalam hal penyelamatan sumber daya alam yang kita miliki. Tetapi di samping penegakan hukum, kita juga telah mengerjakan banyak hal. Mungkin rakyat Indonesia, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di tambang Bukit Asam, yang dimiliki oleh Bukit Asam, itu hampir sebagian besar yang telah ditambang itu sudah dihutankan kembali. Kalau memang pengawasannya ketat, kita bisa melakukan itu. Kalau pengawasan sebuah daerah kurang, pasti itu tidak. Baik, langsung ditanggapi Bapak, silakan. Ya, kita hargai semua usaha pemerintah, tetapi juga kita waspadai ada perusahaan-perusahaan besar, multinasional, merasa dia sangat kuat, dia di atas hukum, dia tidak takut sama pemerintah Indonesia, dia bisa berbuat seenaknya. Ini kita alami di beberapa tempat, jadi ini saya kira siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup dan yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus melaksanakan. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung saja Pak. Jadi selain penghutanan kembali, kita juga melihat di beberapa tambang juga telah melakukan reklamasi kembali. Ada yang menjadi misalnya pantai wisata ada juga yang lubang galian yang telah dikerjakan tambang juga menjadi sebuah kolam ikan besar. Saya kira banyak hal. Memang ada 1, 2, 3 yang memang belum dikerjakan. Tetapi sekali lagi dengan pengawasan pemerintah daerah, dengan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, saya meyakini ini bisa di satu persatu bisa diselesaikan. Sekali lagi, bukan pekerjaan mudah, tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh kementerian, oleh provinsi maupun oleh kabupaten dan kota. Baik, silakan langsung Pak. Tenang. Jangan, Pak. Langsung saja Pak. Saya kira cukup ya masalah ini. Ya, untuk apa bertele-tele lagi? Oke. Ya. Baik, masih ada Pak waktunya. Saya kira dalam hal ini kita sama, kita ingin memberantas pencemaran lingkungan, kan begitu Pak? Baik. Ya, jadi begini ya, kalau kita berbeda jangan kita dibikin diadu-adu terus, betul nggak? Baik. Baik, silakan Pak. Ada tanggapan lain? Ya. Jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan, untuk apa kita ribut lagi Pak? Betul, Pak? Silakan Pak, ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Iyalah, saya setuju saja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk di berikutnya, yaitu pilihan video dari Capres 01. Kita langsung lihat, yaitu video E. Baik, itu tadi videonya. Langsung saya akan bacakan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis untuk video ini. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi ekonomi maritim senilai 1,35 triliun dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat menjadi modal untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan maksimal dan juga sekitar 25% penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir. Pertanyaannya, bagaimana arah dan roadmap strategi Bapak dalam mengelola sumber daya maritim untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Silakan. Laut adalah masa depan ekonomi
negara kita Indonesia. Dalam 4 tahun ini kita telah mengejar 7.000 kapal-kapal asing illegal fishing, yang melakukan illegal fishing, yang melakukan pencurian ikan di perairan kita. Ada 488 kapal yang telah kita bakar dan kita tenggelamkan. Sekarang ini kapal-kapal yang banyaknya 7.000 dapat dikatakan sudah tidak ada. Menjadi kesempatan bagi nelayan-nelayan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam laut kita, terutama ikan-ikan, agar mereka bisa lebih sejahtera. Selain ikan, kita juga memiliki yang sangat banyak, yaitu offshore. Saya kira sekarang ini juga banyak sekali ladang-ladang minyak kita yang belum tereksplorasi dengan baik di dalam laut kita. Oleh sebab itu ini akan terus kita dorong agar ladang-ladang minyak itu bisa memberikan manfaat kepada negara, memberikan income kepada negara, memberikan pendapatan yang banyak kepada negara. Yang ketiga juga perlu ke depan infrastruktur yang berkaitan dengan laut ini kita benahi secara besar-besaran. Tol laut telah terus kita kerjakan, terutama di Indonesia bagian timur karena kita memiliki 17.000 pulau. Konektivitas antar pulau, pelabuhan, tol laut ini juga harus secara konsisten kita selesaikan agar betul-betul laut memberikan manfaat kepada rakyat, kepada bangsa dan kepada negara. Baik, silakan Pak Prabowo. Yang jadi masalah sekarang adalah para nelayan-nelayan miskin itu tidak punya akses kepada teknologi, tidak punya akses kepada kapal, tidak punya akses kepada modal, dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang sangat membatasi kemampuan nelayan kecil untuk melaut dan untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi kalau kami, strategi kami adalah negara hadir. Kami akan membuat BUMN khusus di bidang laut dan di bidang perikanan dan mengorganisir nelayan-nelayan, dilatih dengan teknologi tepat, diberi akses kepada alat, kapal, modal, kemudian diberi prasarana, cold storage, dan pengalengan dan sebagainya, dan kemudian pemasarannya dibantu oleh pemerintah. Jadi kita ingin mengendalikan, tapi juga kita harus memberdayakan nelayan yang miskin untuk bisa hidup dengan layak. Baik, mohon maaf, langsung silakan Pak Jokowi. Yang pertama mengenai BUMN perikanan, mungkin Bapak belum tahu bahwa kita telah memiliki yang namanya Perindo, kita telah memiliki yang namanya Perinus, yang itu membantu membeli ikan-ikan yang ada di rakyat. Kemudian yang kedua mengenai yang berkaitan dengan perizinan. Untuk nelayan-nelayan kecil yang memiliki bobot 10 GT ke bawah ini sudah tidak pakai izin lagi. Hanya yang 10 sampai 30 ke atas yang harus mendapatkan izin baik dari KP maupun dari provinsi. Sehingga kita harapkan dengan semakin cepatnya perizinan, dengan yang kecil-kecil nggak ada izin, mereka bisa melaut dan mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, kita juga telah membentuk yang namanya bank mikro nelayan agar para nelayan ini bisa mengakses ke bidang keuangan. Baik, silakan bergantian, Pak Prabowo silakan. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkap dalam keliling saya ke daerah-daerah itu, laporan-laporan bahwa memang nelayan yang paling miskin, nelayan yang paling kecil itu yang sekarang masih mengalami sangat-sangat berat kehidupan mereka, Pak. Jadi mungkin ya laporan-laporan ke Bapak mungkin bagus-bagus, tapi biasanya di Republik ini
Biasa Pak, dari dulu kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi laporannya bagus. Kenyataannya di bawah tidak sebagus apa yang dilaporkan ke Bapak. Demikian, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Pak Joko Widodo. Ya, saya kira itulah tugasnya pemimpin agar yang tidak bagus itu menjadi bagus. Harap tenang. Saya melihat, saya ini hampir setiap minggu, setiap bulan bertemu dengan nelayan, ke kampung nelayan, bahkan Bapak Ibu bisa tanya ke kampung nelayan di Tambak Lorok di Semarang. Jam 12 malam, tengah malam, saya berdua dengan sopir, berdua saja ke sana untuk memastikan bagaimana kondisi nelayan yang benar. Karena betul bahwa banyak laporan ke saya yang tidak baik, banyak laporan ke saya yang baik, tapi saya ingin memastikan nelayan itu betul-betul kondisinya seperti apa. Sehingga tengah malam saya berdua dengan sopir datang ke Tambak Lorok, kampung nelayan yang ada di utara kota Semarang. Saya ingin betul masalah-masalah itu masuk ke telinga saya langsung dan kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pas seperti tadi yang saya sampaikan. Bank mikro nelayan, itu salah satu keluhan dari nelayan. Baik, silakan ditanggapi Bapak Prabowo. Terima kasih, cukup jelas Pak. Bapak, cukup segitu saja. Masih ada waktu. Masih ada waktu Pak, masih ada waktu. Kalau udah jelas, saya kira cukup ya. Kita hargai semua orang. Baik Bapak, Dari Bapak silakan. Joko Widodo, masih ada waktu 1 menit lagi. Ya kalau memang ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang masih belum kita lakukan, ya itulah sebuah proses koreksi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kita ini manusia biasa, ada yang sudah kita kerjakan, ada yang juga belum kita kerjakan, karena negara ini juga negara besar, bukan negara kecil. Mungkin persoalan di Jawa sudah selesai, bisa di luar Jawa belum selesai. Bisa di luar Jawa selesai, di Jawa belum selesai. Saya kira ini sebuah negara besar yang harus kita bangun bersama-sama. Kita bangun bersama-sama. Baik. Baik, Silakan Pak Prabowo, mungkin masih ada sedikit lagi. Tambahkan Pak. Sedikit lagi Pak Prabowo. Saya kira tidak ada masalah Pak. Yang bagi kami adalah masalah strategi yang berbeda. Strategi kami berbeda, itu saja. Kita mengerti maritim sangat penting, tapi kita juga prihatin bahwa pelabuhan-pelabuhan di bawah pemerintah Bapak, operasionalnya diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing Pak. Bagi kami ini kurang tepat sebagai strategi. Ya. Jadi ini yang jadi masalah, kita mengerti kondisi maritim sangat penting, tapi di lain pihak kita, Waktu habis, mohon maaf Bapak Prabowo. prihatin bahwa hal yang begitu Waktu strategis kita izinkan perusahaan-perusahaan asing untuk Waktu sudah habis. operasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita berikan Berikan tepuk apresiasi tangan. kepada para calon presiden. Baik, hadirin dan pemirsa, kita sudah menyaksikan bagaimana gregetnya para calon presiden ini saling berdebat. Selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana para calon presiden ini beradu argumentasi. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat kedua calon presiden 2019.